Pernahkah Anda mendengar tentang konsep Khodam? Cek Khodam Bang. Jamal Khodamnya harimau sumbing, Adam kosong. Tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa filosofi kuno Stoik bisa memberikan perspektif menarik tentang ini? Mari kita selami lebih dalam dan temukan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Khodam menurut Stoikisme. Jangan kemana-mana, karena pengetahuan ini bisa mengubah cara Anda memandang diri dan hidup Anda. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan mengeksplorasi konsep Khodam dari sudut pandang Stoikisme. Apakah Anda penasaran bagaimana filosofi yang telah ada sejak ribuan tahun ini dapat memberikan pandangan unik tentang entitas spiritual atau penjaga pribadi? Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Pengenalan Stoikisme. Stoikisme adalah sebuah filosofi yang berasal dari Yunani kuno, dikembangkan oleh para filsuf seperti Zeno dari Citium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri sebagai jalan untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam Stoikisme, ada konsep utama yang dikenal sebagai logos, kecerdasan universal yang mengatur alam semesta. Para Stoik percaya bahwa dengan hidup selaras dengan logos, kita bisa mencapai eudaimonia atau kebahagiaan yang mendalam. Sebelum kita masuk ke dalam pandangan Stoik tentang Khodam, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu Khodam dalam berbagai budaya. Di banyak tradisi, Khodam dianggap sebagai entitas spiritual yang bertugas melindungi atau membimbing individu. Misalnya, dalam tradisi Jawa, Khodam sering dikaitkan dengan makhluk halus yang setia, menemani seseorang sepanjang hidupnya, memberikan perlindungan dan bantuan dalam situasi sulit. Konsep serupa juga muncul dalam berbagai bentuk di budaya Timur Tengah, Eropa, dan Asia lainnya, di mana roh penjaga atau malaikat pelindung dipercaya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Khodam menurut Stoikisme. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep ini dipahami dalam Stoikisme. Meskipun Stoikisme tidak berbicara langsung tentang entitas spiritual seperti Khodam, kita bisa menemukan analogi yang menarik dalam filosofi mereka. Stoikisme lebih berfokus pada kekuatan batin manusia dan kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa luar. Mereka percaya bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari pengaruh luar. Dalam hal ini, Khodam bisa diinterpretasikan sebagai kekuatan batin kita sendiri, kebijaksanaan dan kebajikan yang kita kembangkan melalui latihan dan refleksi. Salah satu konsep yang mendekati Khodam dalam Stoikisme adalah inner demon atau genius. Konsep ini diperkenalkan oleh filsuf Romawi Seneca dan juga disebut oleh Marcus Aurelius dalam Meditations-nya. Inner demon merujuk pada bagian dari diri kita yang terhubung dengan kebijaksanaan dan kebajikan tertinggi. Ini adalah suara batin yang memandu kita menuju tindakan yang benar dan bijaksana. Dalam Stoikisme, mendengarkan dan mengikuti panduan inner demon ini dianggap sebagai kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Praktik Stoik untuk menghubungkan dengan Khodam. Stoikisme menawarkan berbagai praktik yang bisa membantu kita mengakses dan mengembangkan inner demon ini. Beberapa praktik utama meliputi 1. Refleksi harian. Meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan tindakan dan pikiran kita. Apakah kita telah bertindak dengan bijaksana? Bagaimana kita bisa memperbaiki diri esok hari? 2. Meditasi Stoik. Berfokus pada pemahaman akan alam semesta dan peran kita di dalamnya. Ini membantu kita menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. 3. Menulis jurnal. Mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman kita setiap hari. Jurnal ini bisa menjadi alat untuk refleksi dan pengembangan diri, membantu kita memahami pola pikir dan perilaku kita. Melalui praktik-praktik ini, kita dapat mengembangkan kedamaian batin dan kebijaksanaan yang seolah-olah berasal dari Khodam yang membimbing kita dalam setiap langkah. Integrasi Khodam dan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari,
kita perlu mempraktikkan prinsip-prinsip stoik secara konsisten. Misalnya, saat menghadapi situasi sulit, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh inner demon saya? Apakah tindakan ini sejalan dengan kebijaksanaan dan kebajikan? Dengan melakukan ini, kita bisa memperkuat hubungan kita dengan inner demon kita, yang pada gilirannya membantu kita hidup dengan lebih tenang dan bijaksana, seperti memiliki khodam pribadi. Jadi, apakah stoikisme memiliki konsep khodam? Meskipun tidak secara langsung, prinsip-prinsip stoik dapat memberikan kita alat untuk menemukan dan mengembangkan kekuatan batin yang mirip dengan khodam. Dengan pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penerimaan, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijak. Filosofi ini mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan dan kedamaian terletak dalam diri kita sendiri, bukan di luar ataupun pendamping yang sering disebut khodam. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tulis juga cek khodam Anda atau pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana Anda memandang konsep khodam dari sudut pandang stoikisme. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana dan kuat.